Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jeliani Gono, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi, dalam video kali ini, terkait mata kuliah kepemimpinan, saya diminta untuk mencari tahu dan membahas bagaimana gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon pemimpin atau calon presiden di Indonesia pada periode 2024. Namun, sebelum membahas bagaimana gaya kepemimpinan pada 3 calon presiden di Indonesia, ada baiknya kita simak dulu apa sih gaya kepemimpinan itu. Jadi, gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang atau seorang pemimpin dalam memimpin anggotanya, entah itu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin biasanya memiliki ciri khas atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi, pemimpin memiliki caranya tersendiri dalam mempengaruhi bawahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun 4 gaya kepemimpinan yang paling umum dimiliki oleh para pemimpin, yaitu otoriter, demokratis, delegatif, dan transformasional. Nah baik, setelah kita mengetahui apa itu gaya kepemimpinan, sekarang kita akan masuk dan membahas bagaimana gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon presiden kita, yang dimana adalah pertama Ganjar Pranowo, kedua Anies Baswedan, dan ketiga Prabowo Subianto. Yang pertama ada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok pemimpin yang ideal di Indonesia karena sifatnya yang merakyat. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dapat dikatakan sebagai pemimpin yang terbuka, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Ganjar juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan pendapat warga secara aktif dan berusaha memahami kebutuhan serta aspirasi mereka. Selain itu, Ganjar Pranowo juga memiliki sikap yang santun dan empatik terhadap masyarakat. Ia aktif berinteraksi dengan masyarakat baik melalui media sosial maupun dalam acara-acara pembinaan dan sosialisasi. Ganjar juga sering terlihat di berbagai kegiatan masyarakat dan memberikan perhatian kepada berbagai isu sosial. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo dapat digambarkan sebagai kepemimpinan partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua ada Anies Baswedan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Anies Baswedan memiliki karakter yang lebih memprioritaskan pendekatan kultural yang berusaha mewujudkan gerakan budaya dan penggunaan teknologi-teknologi yang modern, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat. Gaya kepemimpinan Anies Baswedan dapat digolongkan sebagai gaya kepemimpinan inklusif dan kolaboratif, karena ia cenderung melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memprioritaskan partisipasi publik. Anies juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan sering mendengarkan pandangan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan. Dalam melaksanakan program-programnya, Anies juga membangun konektivitas antara warga dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kota. Selain itu, Anies juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen dalam membangun konektivitas antar warganya. Selanjutnya ada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tegas, amanah, konsisten, berani, dan tanggung jawab. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dapat dikatakan sebagai kepemimpinan yang otoriter dan mandiri, yang dimana Prabowo cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa banyak mempertimbangkan pendapat atau partisipasi dari pihak lain. Selain itu, Prabowo juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki keterampilan militer yang kuat. Ia memiliki latar belakang militer yang panjang dan seringkali menggunakan pendekatan militer dalam menyikapi isu-isu politik dan kebijakan. Sementara ada yang menganggap gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai kepemimpinan yang otoriter, ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah sosok yang tegas dan berwibawa. Itulah tadi sedikit gambaran mengenai gaya kepemimpinan dari calon pemimpin kita yang dapat saya rangkum dari sumber-sumber dan informasi yang tersedia. Namun, penting untuk dicatat bahwa persepsi tentang gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang dapat berbeda bagi setiap individu. Jadi, bagaimanapun gaya kepemimpinan yang dimiliki dan diterapkan oleh seorang pemimpin dapat menjadi caranya tersendiri dalam mempengaruhi dan mendorong anggotanya.
Itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait tugas mata kuliah kepemimpinan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.